Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati ya. Tapi tidak membahas tentang pertemuan itu, kita membahas terkait tanggapan dari Pak Jokowi. Rupanya betul-betul terjadi pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati ya. Rupanya Pak Jokowi sudah menanggapi di depan para media. Ini baik, kata Pak Jokowi. Kita lihat ya gimana pembahasan dari Opung. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini nama Facebook saya. Kalian ke Facebook dan ke pencarian, klik namanya Reynaldi SB. Ikuti dulu, tidak rugi juga ya karena gratis. Buat kalian ya kan, karena cuman mengikuti, nolong-nolong saya juga ya kan. Kita ke videonya langsung, let's go. Kalian tahu, setelah 2 hari Opung Parbela berpendapat dan bersikeras bahwasanya Bapak Prabowo tidak datang ke rumah Ibu Megawati, kali ini aku putuskan untuk percaya. Nggak asik, Opung nggak konsisten kau. Gara-gara apa, Bung? Gara-gara Bapak Jokowi sudah memberikan keterangan dan tanggapan di depan media massa. Pak Jokowi sudah menanggapin Di ya. depan wartawan dia udah ngaku kalau bahwasanya Bapak Prabowo memang betul-betul menjumpai Megawati. Ketika ditanya wartawan bagaimana tanggapan Bapak mengenai perjumpaan Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati, ya menurut saya itu adalah pertemuan yang bagus, kan begitu kan? Artinya apa? Kayaknya sudah terklarifikasi bahwa betul-betul Bapak Prabowo jumpa sama Megawati. Iya. Silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Jokowi hatinya besar kali ya, selalu legowo, selalu dewasa. untuk kebaikan negara sangat baik. Pak Jokowi kemarin Pak Jokowi bilang kalau presiden-presiden sebelumnya belum tentu bisa berkumpul. Kalau melihat setelah pertemuan ini gimana Pak? Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik Dengar tuh ya, dibanding kalau tidak berkumpul. jawaban orang baik. Tapi yang jadi sorotanku itu pertanyaannya wartawan ini terlalu dangkal. Masa pertanyaannya terlalu normatif? Pertanyaannya itu agak dalam. Contohnya, Bapak Jokowi, sebelum Bapak Prabowo jumpa sama Megawati, Bapak Prabowo ada nggak telepon Bapak Jokowi dulu? Iya, itu dia. Itu dong pertanyaan. Masa pertanyaan apa? Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau aku pun ditanya kayak gitu jawabanku. Kalau si Guntur Romli pun begitu ditanya, itu juga jawabannya. Apalagi kalau ditanya si kolor merah. Tahu ndak kalian, sampai tadi ada WA sama aku, Pung, siapa sih kolor merah? Iya. Ruhut Sitompul ya, Pung. Ku bilang sama beliau ya kan, Pak, tolong cari sendiri di Google. Di Google cari ya. Tahu kalian, nggak berapa lama dibalasnya. Pung, aku udah dapat, Pung. Ternyata si ini orangnya. Tadinya nggak mau ku telepon Bapak ini, jadi ku telepon. Iya. Ku telepon lah, Pak. Kenapa, Pak? Kok penasaran kali sih? Iya, Pung, aku penasaran kali. Asal lu Pung bilang kolor merah, aku nanya-nanya dalam hati, siapa lah kolor merah ini? Udah ya, Pak, udah bisa tidur tenang kan, ku bilang. Iya. Makasih ya, Pung ya, untuk pencerahannya. Aduh, kok bahas kolor merah kita? Aduh, kalau mau tahu kalian lebih detail mengenai kolor merah, tanya sama Farm Project. Iya. Itu cosplaynya itu. Farm Project mana, Bung? Itu yang ada di grup kami itu. Tonton aja. Lihat aja Farm Project. Tapi sebelum ditonton, di-subscribe dulu dong. Iya kan? Ya, jadi dia itu adalah salah satu konten kreator yang selalu ku identikkan dengan si kolor merah.
Nggak sengaja sih, nggak sengaja, ya kan? Cuman ini sebagai pemberitahuan ya. Farm Project itu bersama dengan Agrifanani, AR Mahmud, Engki Banyuwangi Official bersama dengan teman-teman lainnya, dan tahu ndak kalian di tengah jalan ternyata ada beberapa teman-teman konten kreator yang ingin bergabung dengan kita semua untuk berangkat ke Solo. Ya, kalau kemarin ada Vicky Himpong, Blacker Majenang, sekarang sudah ada Want to be Creative. Ya, jadi jangan lupa ikuti terus perkembangan kita ya, dan kemungkinan besar Opung Parbelak dan teman-teman akan berada di Solo pada tanggal 20 bulan April ya. 20 April malam kita sudah tiba di Solo, dan juga keesokan harinya atau mungkin tanggal 22-nya kita akan jumpa dengan Bapak Jokowi. Mantap ya, semangat ya teman-teman ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ya berbagi dengan Opung Parbelak ya. Terima kasih juga buat sumbangsihnya dan juga buat kontribusinya ya. Opung Parbelak tidak bisa membalaskannya ya, karena kalian semua tidak mau untuk di-up ya, dan juga kalian semua memberikannya dengan ikhlas ya. Dan juga buat teman-teman yang masih ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening Opung Parbelak dan di sebelah kiri ada nomor WA Opung Parbelak. Bebas kalau kalian mau WA Opung Parbelak hanya untuk sekedar silaturahmi, silakan. Ingin memberikan informasi, silakan. Ingin berdebat apalagi lebih silakan. Oke ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Nggak usah panjang-panjang, namanya juga iklan, nanti dibilang minta-minta. Ku baca komentar di kolom komentarnya Mas Agri, apa dibilangnya? Dasar Bazar Mulyono, jalan-jalan aja pakai minta-minta. Bazar Mulyono. Udahlah, nggak usah kita bahas. Kita mau bahas dulu Prabowo dengan Megawati ini dulu. Ya. Jadi tahu ndak kalian, pertemuan ini kita anggap saja benar ya. Kita anggap saja benar. Katakan Opung Parbelak, kenapa Opung Parbelak mengatakan bahwasanya itu tidak benar? Karena Opung Parbelak belum ada melihat bukti secara nyata ya, videonya atau fotonya. Ini kan foto kan cuma satu ya kan, dan itu yang beredar kemana-mana. Bahkan video atau foto dari timnya Megawati, dari orang PDIP nggak ada gitu loh. Nah, terakhir ku tengok lah dia yang diposting fotonya itu juga. Jadi di grup-grup WA juga foto yang beredar itu juga. Di semua platform, baik di Facebook, di TikTok itu juga. Pertemuan 1,5 jam cuman satu foto. Tidak ada yang menunjukkan video singkat aja, nggak usah ada suaranya, ya kan? Bahwasanya memang betul-betul Ibu Megawati berbincang-bincang dengan Bapak Prabowo, itu yang kami harapkan. Tapi nggak apa-apa lah, memang tipikalnya Opung Parbelak itu nggak gampang untuk percaya dengan sesuatu. Makanya aku lama nikah. Nggak terlalu gampang aku sama perempuan. Nggak gampang percaya. Itu dia. Dibilang Pung aku cinta samamu, rupanya gara-gara kasihan. Ya, jadi segala sesuatu itu harus dibuktikan, kan begitu. Tapi oke lah ya, Bapak Joko Widodo sudah memberikan tanggapan ya di publik bahwasanya ya dia memberikan respon positif, kan begitu. Kalau Bapak Jokowi sih gampang aja, nggak ada masalah sebetulnya beliau itu dengan Megawati, kan begitu. Apalagi Hasto udah di penjara. Kurasa kalau misalnya Hasto di penjara dari 2 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, kurasa Megawati sama Joko Widodo nggak akan pecah. Masih gampang diperbaiki kalaupun hubungannya rusak, kan begitu. Nah, ini gara-gara Hasto rusak semua hubungan. Hasto itu kan bukan cuma merusak hubungannya Megawati sama Bapak Jokowi. Sebetulnya banyak rusak hubungan orang dibikinnya ini. Suka kali mengunjungi mantan pacar kawan. Siapa namanya? Felicia Tisu, mantan Kaesang. Ngapain dikunjungi? Udah punya istri, Pak. Sing eling to Pasto.
Segala mantan kawan kau kunjung, yalah. Enggak aja. Akhirnya ketahuan juga kan kemarin kan siapa lah yang kau elus-elus pundaknya itu. Rupanya istri kawan juga. Pung, mana pula ada elus-elus pundak? Enggak tahu lah. Ya kan elus-elus pundak itu kan biasa. Sabar ya Mbak ya, sabar. Ya kan bisa begitu kan? Sabar Mbak, sabar. Memang dalam rumah tangga itu memang seperti itu Mbak. Ya Pak Hasto, tapi suamiku terlalu kasar. Aduh, gimana mau dibilang Mbak? Terlambat kita bertemu. Iya kan? Itu dia. Banyak kali tingkahnya si Hasto ini. Jujur aja gue bilang. Kurasa kalau dari 4 tahun yang lalu di penjara ini gak kayak gini rusaknya hubungan Megawati dengan Presiden Jokowi. Ya, kita akan lihat nanti. Ya kan pertanyaan wartawan juga waktu Lebaran kemarin, waktu kalau tidak salah waktu Gerindra Open House, kan begitu. Gerindra Open House, Nasdem Open House, ditanya bagaimana Bapak Jokowi, ada rencana jumpa sama Megawati? Kemungkinan besar akan jumpa nggak Pung? Mungkin, tapi agendanya berbeda. Kan begitu. Dari mana kau tahu? Tahu lah. Tapi kemungkinan itu kan bisa saja 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, atau bahkan 30 tahun mendatang. Nah, sekarang begini jadi pertanyaan. Ya, banyak orang-orang komentar negatif ya. Bapak Prabowo gimana kira-kira Pak? Kemarin sebelum pergi ke rumah Ibu Megawati sudah ada komunikasi belum sama Bapak Jokowi? Kan begitu kan? Dan itu juga menjadi pertanyaanku ya. Jadi kalau aku rasa ya, Bapak Prabowo bukanlah tipikal orang yang terlalu gampang melupakan jasa-jasa daripada orang yang menolongnya. Dan beliau itu adalah tipikal orang yang menjaga persahabatan gitu loh ya. Dia nggak akan pernah lupa ya mana sahabat yang menyokong dia dan mana sahabat yang mengkhianati dia. Ya kan begitu ya. Dia nggak akan pernah lupa siapa yang mengkhianati dia tahun 2019 kemarin. Berapa? 2014 ya. Ya. Padahal kemarin temannya itu ya sudah menandatangani perjanjian batu tulis. Tapi dikhianati juga. Tapi beliau itu adalah orang yang berbesar hati. Walaupun dia dikhianati, tapi sampai sekarang dia nggak membalas. Kalaupun beliau sudah mengunjungi teman yang pernah mengkhianatinya itu artinya apa? Artinya Bapak Prabowo sudah menang atas dirinya sendiri. Dia nggak ingat-ingat lagi kan? Ya kan, waktu di batu tulis. Pung, kau ngomongin siapa sih? Ada emak-emak. Masih cantik, Pung. Ya nggak tahu, kalian yang menilai itu. Ya kalau aku bilang sih cantik. Tua atau muda, Pung? Ya kalau masalah umur tua atau muda itu tergantung selera masing-masingnya itu. Ada yang suka muda, ada yang suka tua. Kan begitu, ya kan? Nah, sekarang begini, ya. Kalau bicara Bapak Prabowo minta izin, bahasanya tidak tepat kalau minta izin dia dengan Bapak Joko Widodo. Karena gimana pun juga yang presiden bukan Bapak Joko Widodo. Kan begitu ya. Yang presiden itu Bapak Prabowo. Tapi mungkin mengkomunikasikan itu kata yang lebih tepat. Sampai detik ini kalaupun memang terjadi pertemuan antara Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati, tidak mungkin tidak diketahui oleh oleh Bapak Joko Widodo.
Kau terlalu pandai kau Pung. Enggak terlalu pandai. Ya kan sekarang begini ya. Coba Bapak Joko Widodo ketika Bapak Prabowo pergi ke rumah Ibu Megawati, kita anggaplah itu sebuah kebenaran, ya kan? Bapak Joko Widodo di mana? Di Bali, kan begitu. Nah, ada nggak pernah kalian lihat pertemuannya Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo sebelum Bapak Prabowo berkunjung ke rumah Ibu Megawati? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi yakin aku ya bahwasanya Bapak Prabowo sudah berkomunikasi dengan Bapak Joko Widodo. Loh, dari mana tahu Opung? Buktinya kemarin malam Bahlil Dahalia yang merupakan salah satu menteri dari Bapak Prabowo datang berkunjung kepada Bapak Jokowi di kota Solo. Belum kuat Bung, cuma satu. Pagi ini Zulkifli Hasan, Menko Pangan juga datang ke rumah Bapak Jokowi. Kurang apa lagi? Ya mereka kan cuma sekedar silaturahmi biasa. Silaturahmi biasa seperti apa? Dua orang ketua umum datang menjumpai Bapak Jokowi. Dan ketua-ketua umum ini ya bisa dikatakan masih dalam satu lingkarannya Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu ketua daripada Kimples. Nah, itulah hebatnya Bapak Prabowo, kan begitu ya. Ketika beliau memutuskan untuk pergi ya ke rumah Ibu Megawati, ternyata malam harinya, keesokan harinya tadi malam ya, itu Bahlil mungkin ya, ini masih mungkin oleh karena arahan dari Bapak Prabowo Bahlil mendatangi Bapak Joko Widodo, kan begitu loh. Kalau memang perjumpaannya itu perjumpaan politik, ngapain dibawa keluarganya, kan begitu. Nah sekarang kan kita nggak tahu Bahlil waktu itu lagi di mana. Bahlil mungkin dia lagi liburan, ya kan, katakanlah di Maldives. Bahlil, kau datang dulu ke rumah Bapak Joko Widodo. Tolong jumpai sekarang juga. Loh, kenapa gak Bang Ara aja Pak Prabowo? Dia bukan ketua umum. Lebih bagus kau. Oke, siap komandan, katanya. Terbanglah dia, dibawanya lah keluarganya. Kan begitu. Nah, pagi ini Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN ya. Jadi bisa dikatakan ya, ini bukan pertemuan biasa. Enggak mungkin ini silaturahmi biasa. Loh, kenapa nggak mungkin silaturahmi biasa? Mereka itu orang penting ya. Setiap pertemuan pasti mengandung makna. Begitu dia. Itu artinya apa? Artinya ya, ini mematahkan pendapat dari orang-orang kemarin seperti Rocky Gerung, Refli Harun dan lain sebagainya, termasuk dari RT 16 dan juga RW 24 yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah mulai meninggalkan Joko Widodo. Itu bahasanya Rocky Gerung kan, karena apa? Dia sudah membuat blog. Bapak Prabowo membuat open house di daerah di Istana Negara, Joko Widodo tinggal di Solo. Jadi Prabowo ingin mengetahui siapa yang setia dengan Prabowo dan siapa yang setia dengan Joko Widodo. Rocky Gerung, dangkal kali analisamu. Itu dia, dangkal kali analisamu. Jadi sekarang begini, ya kan? Kalau bicara tentang pertemuan, mau itu silaturahmi, halal bihalal, atau pertemuan pribadi, pertemuan tertutup, semuanya itu ada maknanya, kan begitu. Nah, ya. Jadi pertemuan Bapak Prabowo dengan Megawati, kalian percaya nggak? Ini sudah dikomunikasikan. Dan juga ini sudah dipertimbangkan dengan matang, ya. Ya walaupun kesannya tiba-tiba malam-malam kan begitu, tapi sudah pasti ya Bapak Prabowo itu mengkomunikasikannya dengan Bapak Joko Widodo. Tapi tidak mungkin ya bola panas itu dibiarkan Bapak Prabowo menggelinding di tengah-tengah publik. Makanya beliau kirim Bahlil dan juga Zulkifli Hasan. Artinya apa? Mereka adalah representasi daripada pemerintahan dan juga representasi dari Bapak Prabowo ya, supaya publik bisa melihat bahwasanya Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo masih tetap solid.
Itu dia. Tapi kalau misalnya contohnya nggak ada yang datang, contohnya Suwon, nggak ada yang datang contohnya untuk bersilaturahmi. Nah, ini bola panas ini akan menggelinding terus ini, gitu. Sekarang Opung Parbela kira-kira apalah tujuannya? Kalau memang betul Bapak Prabowo menjumpai Megawati, apalah kira-kira tujuannya? Pengamat politik yang bisa dikatakan masih lumayan netral ya. Siapa kemarin itu Burhanuddin Muhtadi mengatakan ini ada sangkut pautnya dengan Kongres PDIP kan begitu. Nah, kalau aku boleh menambahkan, kalau kemarin kan aku juga sependapat dengan beliau kan, kalau aku boleh menambahkan, sebetulnya ya Bapak Prabowo menjalin silaturahmi dengan Megawati, tujuannya hanya satu, kan begitu. Apa itu? Dia ingin mengikat semuanya di dalam satu kolam. Dia mau kumpulkan semuanya itu dalam satu kolam gitu loh ya. Supaya apa? Supaya nanti pemerintahannya berjalan dengan lancar. Kenapa seperti itu? Ya, karena ya ada kekuatan-kekuatan lain ya selain daripada Kim dan juga poros PDIP, ada kekuatan-kekuatan lain yang sedang berusaha untuk mendompleng atau untuk membonceng pihak-pihak tertentu yang sudah bisa dipastikan akan benci kepada pemerintah. Mereka akan bonceng itu. Nah, sekarang ini hanya satu partai ya, satu golongan yang boleh dikatakan kontra dengan pemerintah, bukan benci ya, bukan anti, tapi kontra dengan pemerintah ya, karena mereka menyebut diri mereka itu oposisi, yaitu partai PDIP. Nah, ada kekuatan-kekuatan lain yang dianggap mungkin agak berbahaya ya, baik secara politik, secara keamanan dan juga secara stabilitas ya. Bisa dikatakan ya akan ada orang-orang yang membonceng ya. Jadi kalau misalnya ya Megawati bersama dengan PDIP mengambil sikap berseberangan dengan Bapak Prabowo, maka ini akan dimanfaatkan. Momen ini dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk, ingat ini, untuk merusak bangsa kita dari dalam. Itu dia. Bukankah itu yang terjadi di Suriah? Bukankah itu yang terjadi di Irak? Dan bukankah itu juga terjadi di negara-negara Timur Tengah yang hancur sana? Dari dalam dulu dirusak, menyusup dulu, kan begitu, baru lakukan pemberontakan ya, setelah itu kudeta, rebut pemerintahan. Itu yang sering mereka lakukan ya. Jadi negara tahu, Bapak Prabowo tahu apa langkah-langkah yang harus diambil. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya minta tolong ya, di kolom komentar Opung Parbelak banyak yang mengekspresikan kekesalannya atau kekecewaannya ya terhadap Bapak Prabowo ya. Kenapa harus jumpa Megawati? Kenapa harus jumpa nenek tua? Kenapa harus jumpa dengan Mak Banteng? Kenapa harus jumpa dengan ini, dengan itu? Nggak usah kita hiraukan itu. Yang penting Bapak Prabowo lebih tahu apa yang dia lakukan, dan ingat, Bapak Prabowo tidak akan pernah lepas koordinasi dengan Bapak Joko Widodo. Sekarang begini, Pung, itu kan opinimu, Pung, ya kan? Itu kira-kira bisa dipertanggungjawabkan nggak kalau bahwasannya Bapak Prabowo berkomunikasi dengan Bapak Joko Widodo sebelum pergi ke kediaman Megawati? Ku bilang sama kalian, ini A1. Bisa dipertanggungjawabkan ini. Kalian kira Opung Parbelak itu nggak punya sumber? Udah tenang aja lah kalian. Kalau Opung Parbelak itu bisa dikatakan hampir 90% sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kembali kepada kalian, terserah kalian mau percaya mau enggak. Kan begitu. Ingat, di dalam politik, di dalam kehidupan bernegara ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Dia segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi sekarang kita nggak usah baperan ya. Kita sudah buang semua ya. Aku mengajak dari teman-teman Opung Parbelak, mungkin juga ada yang haters juga ya, dan juga ada mungkin cuman sekedar suka saja tapi nggak mau komentar. Tolong ya, kita bersihkan hati kita, pikiran kita. Kita percayakan semua ini kepada Bapak Prabowo, dan jangan pernah ada kita bernegatif thinking, memiliki negatif thinking terhadap Bapak Prabowo. Udahlah,
Karena apa? Karena ke depan Indonesia akan semakin berat. Karena ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat besar, apalagi tantangan perdagangan global ini ya. Jadi tolong ya, berikan kepercayaan kepada Bapak Prabowo walaupun dia jumpa sama Megawati. Kan begitu, nggak usah lihat Megawatinya, lihat Prabowo-nya aja. Kan orang kalau berkawan kan begitu, contohnya ya, kita mau silaturahmian sama teman kita si A, karena kita si B, teman kita si C, ya kan? Si C ini agak kurang ajar, ya sombong, angkuh, omongannya nggak bisa dipegang, pengkhianat, contoh, ngambekan, ya. Ini teman kita si A ini nggak suka sama si C ini, kan begitu. Maka ada teman lain yang D, ya kan? Contohnya yang si D ini ya menasihati si A, ya. Kamu kalau berteman sama dia, bertemanlah baik-baik. Nggak usah lihat temannya itu, dianya aja pandang. Kalau si C itu temannya itu memang manusia kurang ajarnya itu. Jadi nggak usah dilihat itu, lihat aja temanmu ini si B ini, gitu. Kan begitu dia ya. Jadi apapun yang terjadi kita serahkan semuanya kepada pemerintah. Negara lebih tahu apa yang terbaik buat bangsanya, buat rakyatnya. Kayak Sumidas kok ngomong pung. Ya memang harus seperti itu, ya kan? Ya, tapi calon pejabat. Kan kalian yang bilang, Opung Parbela jadi anggota dewan aja lah. Opung Parbela jadi bupati aja lah. Jadi kuserap energi itu dari kalian semua. Kalau kalian bilang aku jadi pejabat, jadi aku pejabat 2029. Dari partai mana pun, non partai. Ada rupanya Bung, DPD itu non partai itu ya. Jadi ku bilang sama kalian ya, doakan kalian Opung Parbela tetap konsisten, tetap independen, tidak masuk ke partai manapun. Tapi berteman dengan semua kader-kader partai manapun ya, itu adalah kewajiban kita. Gitu. Jangan mentang-mentang kita ada di Garuda kita nggak mau temenan sama Banteng. Kita ada di Banting kita nggak mau temenan sama Mercy. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau bicara tentang alur politik itu tergantung masing-masing aja. Ya, jadi kalau Opung Parbela independen lebih bagus deh. Opung Parbela akan tetap independen. Yakin kau Bung? Yakin lah. Ya jadi itu dia. Jadi maafkan Opung Parbela ya kalau memang terpaksa harus percaya. Karena Bapak Joko Widodo ya itu sudah mengeluarkan statement di hadapan para wartawan, kan begitu. Kok percaya kali kok sama Bapak Joko Widodo Bung? Siapa lagi yang mau kita percaya selain Bapak Joko Widodo? Rocky Gerung? Manusia kayak gitu mau kita percayai? Egy Sujana, iya, Rismon, udahlah ya. Jadi itu adalah dari Opung Parbela ya mengenai tanggapan Bapak Joko Widodo terhadap perjumpaan Megawati dengan Prabowo. Dan ingat ya, tidak akan pernah yang namanya Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo terpisahkan. Tidak akan pernah ya. Karena apa? Karena kita akan melihat, kita akan mendengar berita-berita yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah mulai meninggalkan Jokowi. Tapi ingat, Bapak Prabowo kirim orang. Tadi malam dia kirim Bahlil Dahlia dan pagi ini mengirim Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan. Itu dia ya. Jadi beliau ingin mengatakan bahwasanya rakyatku, aku baik-baik saja dengan Bapak Joko Widodo. Gitu. Oke, itu dulu dari Opung Parbela. Salam Parbela, salam NKRI, NKRI harga mati. Oh gitu deh video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.